Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawi. Setelah peristiwa Fathu Mekah, Nabi ini kemudian tinggal di Mekah selama 19 hari. Lumayan panjang. Kalau umroh berapa Pak biasanya? 20 hari? 19. Pinten Bu? 9 hari. 9 hari. Ada yang macam-macam nggih? Minimal 9 hari. Itu kan sama perjalanannya. Ini 19 hari tinggal di Mekah. Sehingga kaum Ansor ini kemudian ada rasa kekhawatiran bahwa Nabi ini nanti tinggal di Mekah dan tidak akan kembali ke Madinah. Kemudian mereka ini menghadap Nabi. Jadi mereka tidak rela. Mereka tidak rela kalau Nabi nanti tinggal di Mekah, sementara kaum Ansor kemudian pulang. Mereka tidak rela hidup tidak didampingi oleh Nabi. Kemudian kaum Ansor ini menghadap Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jangan-jangan engkau tidak balik ke Madinah." Maka apa jawab Nabi? Beliau menjawab, "Al-mahya mahyakum wa mamatu mamatukum." Saya ini akan hidup bersama kalian dan nanti saya akan mati pun bersama dengan kalian. Dengan kata lain, setelah urusan selesai pasti akan kembali ke Madinah. Kira-kira begitu. Nah, di saat Mekah ini takluk, sudah takluk atau sudah bisa dibuka, ada dua suku yang sangat khawatir bahwa setelah Mekah takluk maka sasaran berikutnya adalah mereka, yaitu suku yang bernama Hawazin dan yang satunya namanya Sakif. Dua suku ini tinggal di daerah yang namanya Taif. Kalau Mekah itu gersang, kalau Taif itu subur. Nah, dua suku ini. Mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad telah memiliki kesempatan untuk menyerang kita. Ini sangat membahayakan. Oleh sebab itu, sebelum Muhammad datang menyerang kita, maka kita harus bersiap-siap untuk menyerang Mekah. Sebenarnya suku Hawazin ini sudah lama untuk menyiapkan diri melawan Nabi. Bahkan ketika perjalanan Fathu Mekah itu, ada sahabat yang mengira bahwa apakah kita ini mau ke Hawazin ya Rasulullah? Nabi tetap diam. Berarti sudah ada tanda-tanda suku Hawazin ini akan melakukan peperangan atau akan menyerang kaum muslimin. Kemudian mereka sepakat untuk mengangkat panglima, orang yang masih muda, umurnya sekitar 25 tahun, yaitu Malik ibnu Auf An-Nadhari. Kemudian Malik ini berpidato di hadapan pasukannya, sudah terkumpul, kemudian berpidato di depan. Ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kita akan menyerang Mekah. Bawalah istri-istri kalian, anak-anak kalian, sekaligus harta kalian, agar kalian bersemangat untuk berperang dan tidak melarikan diri ketika posisi terdesak." Kalau mau melarikan diri, mikir-mikir, anak saya berada di situ, istri saya berada di situ, hartanya juga berada di situ. Sehingga dengan terpaksa tempur sampai mati. Itu maksudnya Malik
bin Auf. Nah, setelah pasukan ini berjalan, kemudian singgah di suatu tempat, ada seorang tokoh yang sebenarnya dia adalah ahli strategi perang dari suku Hawazin. Tetapi usianya sudah lumayan tua, 160 tahun. Bayangkan jarang orang yang usianya segitu. Matanya sudah tidak bisa melihat, tetapi dia tetap ikut di rombongan itu. Sebab orang-orang masih butuh saran-saran dari orang ini. Dialah seseorang yang bernama Duraid ibnu Summah. Nah, Duraid ini mendengar, lah kok ada suara wanita? Kok ada suara anak-anak? Kok ada suara kambing? Kita ini mau perang atau mau piknik, kata Duraid. Jadi zaman-zaman itu, orang kalau mau piknik itu, ya namanya piknik mesti ngajak keluarga. Tetapi yang kambing itu untuk apa? Kambing itu untuk bahan makanan. Sebab kalau bawa bahan makanan banyak pasti basi. 3 hari 4 hari sudah basi. Tetapi kalau bawa kambing itu nanti kalau lapar tinggal dipotong, dibakar, dibuat makan. Terus, jadi ada kambing yang hidup yang dibawa. Terus begitu. Tinggal berapa lama? Kalau sekarang enak, Bang, tinggal bawa apa? ATM beres. Kalau dulu bawa ternak, orang piknik itu bawa ternak. Kalau nanti lapar dipotong. Jadi kalau ada orang yang sekarang hidup, ngomong hidup semakin lama kok semakin susah itu tidak paham hidup, tidak paham kehidupan. Sekarang ini kita tinggal enak pol sekarang. Kalau dulu ribet, mau piknik ribet. Bahkan kalau kita bandingkan, fasilitas yang kita bisa sekarang ini, itu dibanding kehidupan raja zaman dulu, itu mungkin lebih enak kita. Raja zaman dulu kalau mau makan, ya memang dilayani. Tetapi sekarang jauh lebih mudah. Mau makan tinggal pencet-pencet HP. HP pesen langsung datang sendiri. Mau beli apa-apa tinggal buka-buka dulu, pilih klik, bayar pun lewat HP, datang sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir, kehidupan kita sekarang ini fasilitasnya jauh lebih enak daripada raja zaman dulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, kata Duraid, kita ini mau piknik atau mau perang? Yang lain menjawab, ya mau perang lah. Oh, sudah disiapkan untuk perang kok. Mau perang kok. Kita ngajak anak, ngajak istri, bawa kambing. Untuk apa? Ini adalah pendapat daripada Malik ibnu Auf. Jadi di situ ada 2 panglima, yang satu sudah sepuh, senior, yang satu masih muda, umurnya baru 25 tahun. Apa tujuannya? Kata Duraid, tujuannya adalah supaya tentara kita bersemangat dan tidak akan pernah melarikan diri. Sebab anak istri dan hartanya ada di situ. Kalau melarikan diri berarti sama dengan setor. Setor anak, setor istri, dan setor harta. Kata Duraid, dia bukanlah panglima yang bagus. Kalau seandainya menang, tidak ada masalah. Tetapi seandainya kalah, maka kita ini sudah mati, sementara anak istri kita diambil musuh. Nah itu kan sama dengan setor. Demi Allah, ini bukan sebuah siasat perang, kata Duraid. Kemudian Duraid memanggil sinten wau, Pak? Malik ibnu Auf namanya. Nah, setelah dipanggil, datanglah Malik, ya Malik ibnu Auf, kamu ini masih kecil. Ya memang kalau dibanding usianya, 160 dibanding 25, ya memang benar masih kecil. Kamu itu masih kecil,
belum punya pengalaman dalam berperang. Perang itu sesuatu yang amat dahsyat. Perang itu sesuatu yang sangat mengerikan. Andaikan kita ini kalah, kemudian anak diambil, istri diambil, harta diambil, apakah ini sebuah siasat perang yang baik? Itu yang dikatakan oleh Duraid. Suruh pulang mereka. Anak istri kita ini suruh pulang saja. Jangan sampai nanti justru ribet dengan anak istri. Apa kata Malik? Malik kemudian justru mencabut pedangnya, gagangnya ditaruh di tanah, ujungnya ditaruh di perutnya. Gagangnya ditaruh di tanah, ujungnya di perutnya. Kemudian Malik mengatakan, dengar kalian semua, jika di antara kalian ada yang mengembalikan istri dan anak-anak kalian, maka aku tidak segan-segan untuk menusukkan pedang ini ke perutku. Dan taatilah pemimpin kalian. Siapa yang dimaksud? Duraid. Tetapi jika kalian masih tetap menjadikan aku pemimpin, maka biarkanlah anak-anak dan istri kalian untuk tetap ikut berperang. Ini kata-kata daripada Malik ibnu Auf. Jadi pedang gagangnya ditaruh di tanah, ujungnya di perut. Ya kalau ada yang pulang, istrinya disuruh pulang, tinggal menjatuhkan diri bers gitu ya, maksudnya. Luar biasa ya. Masih 25 tahun tapi tekadnya luar biasa. Kalau ada yang pulang atau istrinya disuruh pulang, saya bunuh diri. Kira-kira begitu. Maka bawahannya berpikir, ini kalau nurut Duraid, maka pemimpin yang satunya mati. Sementara Duraid ini sudah tidak bisa berperang. Matanya sudah tidak bisa melihat. Maka akhirnya mereka semua, yaitu bawahan-bawahannya itu, mengikuti ide dari Malik ibnu Auf. Anak-anak tetap tinggal bersama mereka untuk berperang. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya ide Ibnu Auf ini, atau Malik ibnu Auf ini, kemudian diterima, dan ide daripada Duraid tidak diterima. Namun Duraid ini tetap ikut dalam barisan perang. Kemudian pasukan ini berjalan menuju ke Mekah. Singgah di sebuah tempat, Duraid ini bertanya lagi, tempat apa ini? Dijawab, tempat ini namanya. Jalan lagi, singgah di sebuah tempat, tanya lagi, dijawab ini lagi. Hingga akhirnya pasukan ini kemudian sampai di suatu daerah yang ketika Duraid bertanya, tempat apakah ini? Atau tempat apa ini namanya? Ini adalah Hunain, kata yang ditanya. Maka kemudian Duraid ini bertanya, kalau begitu cukup kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Masya Allah, ini orang buta, tapi ingatannya masih tajam. Ya memang umurnya 160 ya. Jadi pengalamannya ketika memimpin pasukan dulu-dulu itu masih terekam posisi wilayah geografis sebuah daerah. Jadi kemudian Duraid ini mengatakan, kita tinggal di sini, kita bermarkas di sini. Tetapi apa kata Malik ibnu Auf atau Panglima Junior ini? Wahai kalian semua, janganlah berhenti di sini, maju lagi sampai kita menuju ke Mekah. Tetapi kata Duraid, wahai kalian, ide saya yang kemarin, yaitu mengembalikan anak-anak dan istri kalian, sudah tidak kalian gubris. Tapi untuk yang satu ini, kalian ikutilah pendapat saya. Ini adalah tempat yang baik untuk bertahan. Ini adalah tempat yang baik untuk bermarkas. Jadi para jamaah sekalian, Hunain itu posisinya diapit oleh dua
bukit gitu nggih. Kalau dari Mekah ini nanti akan turun dulu, kemudian ke lembah yang namanya Hunain. Dari Taif juga demikian, yaitu turun ke lembah, kemudian di situ ada tempat yang namanya Hunain. Jadi lembah atau celah di antara dua bukit, kira-kira ngoten. Kemudian usulan Duret yang kedua adalah agar semua wanita dan anak-anak diposisikan di belakang dan didandani seperti tentara, seperti pasukan juga. Sehingga nanti kalau pasukan musuh datang, mereka menganggap bahwa jumlah kita sangat besar, supaya mereka keder. Kira-kira ngoten. Dan yang ketiga usulannya adalah jadikan perang ini hanya satu gerakan saja. Satu hari selesai, jangan sampai berlarut-larut, sebab ini membahayakan kita, kata Durait. Hajar habis-habisan, kita buat jebakan, kita bersembunyi, sehingga ketika lawan datang, mereka tidak melihat kita, kemudian kita hajar habis-habisan, dan satu hari perang sudah selesai. Itu yang disampaikan oleh Durait. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya mereka bermarkas di situ, di Hunain itu. Mereka membuat jebakan-jebakan, membuat tempat-tempat persembunyian, sehingga ketika pasukan muslimin datang, mereka atau pasukan muslimin ini tidak sadar bahwa mereka sudah masuk dalam jebakan. Inilah ide daripada Durait yang dilaksanakan oleh Malik ibnu Auf, senior dan junior. Nah, sekarang kita lihat ke Mekah dulu, Bang. Ketika penaklukan selesai, Nabi mengirim, kalau dalam bahasa kita itu telik sandi, mata-mata, untuk mencari informasi gerakan-gerakan yang terjadi di Taif, yaitu suku Hawazin dan suku Sakif. Sebab suku ini, bahkan sebelum Nabi berangkat untuk menaklukkan Mekah, itu sudah terdengar bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Oleh sebab itu, Nabi setelah menaklukkan Mekah ini mengirim mata-mata menuju ke Taif. Nah, dari mata-mata inilah kemudian Nabi mendapatkan informasi bahwa mereka memang benar-benar menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah, mendahului menyerang daripada diserang. Sebab ada pepatah mengatakan bahwa pertahanan yang paling kokoh adalah menyerang. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, ternyata informasi ini kalah cepat dengan keberangkatan daripada suku Hawazin dan suku Sakif. Jadi informasinya masih menyiapkan diri, ternyata mereka sudah berangkat duluan. Itu yang terjadi. Kemudian Nabi segera menyiapkan pasukan. Yang pasukan dari Madinah kemarin berapa, Bu? Untuk menaklukkan Mekah kemarin? Masih ingat? 10.000. 10.000 pasukan. Kemudian ditambah lagi dengan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam bergabung dengan pasukan ini. Jumlahnya sekitar 2.000. Berarti menjadi berapa? 12.000. Nah, pasukan 12.000 itu di saat itu, itu adalah pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh orang Arab. Kalau perang Badar itu orang musyrik berapa? Masih ingat? Sekitar 1.000. Kaum muslimin hanya 300-an. Kemudian perang Uhud, orang-orang musyrik jumlahnya 3.000. Sementara kaum muslimin hanya 700. Dan ketika perang Khandaq, itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 3.000. Sementara orang-orang musyrik dan sekutu-sekutunya hanya 10.000. Nah, ini bisa mengumpulkan pasukan sejumlah 12.000. Ini rekor di zaman itu. Jadi belum pernah baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir bisa mengumpulkan pasukan sebesar itu. Nah, para jamaah sekalian, sampai
Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kalaulah seandainya pasukan ini mendapatkan musibah, tentu musibah itu bukan karena jumlahnya yang kurang, akan tetapi karena sesuatu yang lain. Itu kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan ternyata prediksi Sayyidina Abu Bakar ini benar. Jumlah yang besar ini justru membawa musibah, Bang. Musibah apakah itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.